mudik menjadi kegiatan pulang kampung yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Hal ini sudah seperti tradisi yang melekat pada masyarakat sejak zaman dahulu. Namun ada yang berbeda dari mudik sebelumnya, apalagi setelah wabah COVID-19 muncul. Tradisi tersebut menjadi larangan tersendiri meskipun saat ini sudah mulai dilonggarkan. Begitupun di tahun 60-an, mudik juga sempat dilarang oleh pemerintah karena kondisi perpolitikannya. Tahun 1960-an, banyak masyarakat memilih kereta api sebagai sarana transportasi untuk mudik. Di samping harganya yang cukup terjangkau, moda transportasi lain masih sangat terbatas. Dan kala itu, daerah utama tujuan mudiknya adalah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Namun, keinginan masyarakat tidak bisa dipenuhi oleh jawatan kereta api yang waktu itu kekurangan gerbong kereta. Bahkan, animo untuk mudik pun jadi makin sulit karena adanya larangan halus dari pemerintah. Pada waktu itu, saat mendekati Hari Raya Idul Fitri di tahun 1962, pemerintah meminta agar masyarakat membatasi diri untuk bepergian menggunakan kereta api maupun transportasi lainnya, sebab segala tenaga harus dipusatkan untuk perjuangan pembebasan Irian Barat. Perlu diketahui, sejak adanya penandatanganan KMB tahun 1949, pemerintah Indonesia sangat berupaya agar Irian Barat masuk sebagai bagian dari NKRI. Presiden Soekarno pun di tahun 1961 melancarkan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Pentingnya penyelesaian Irian Barat ini disinggung juga oleh Presiden Soekarno pada 8 Maret 1962 selepas sholat Idul Fitri dalam amanatnya di halaman istana. Bahkan, anjuran untuk tidak mudik ini disuarakan lagi pada tahun 1963 yang didukung juga oleh DKA, Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, hingga para kepala daerah. Di awal tahun 1960-an, situasi ekonomi juga sedang dalam kesulitan. Bahkan beras menjadi barang langka di Jawa karena keuangan pemerintah terserap untuk urusan keamanan, menangani pemberontakan PRRI atau Permesta, serta pembebasan Irian Barat yang akibatnya tidak bisa menyediakan fasilitas mudik. Seperti yang ditulis di Harian Nasional pada 2 Maret 1963 yang menganjurkan agar di hari-hari Lebaran tidak bepergian menggunakan kereta api maupun transportasi umum lainnya, serta membatasi diri untuk bepergian menjelang hari-hari Lebaran. Surat kabar lainnya juga mendukung aturan ini, dengan membuat tajuk rencana yang berjudul Lebaran Bersama Irian. Memang pemerintah tidak bisa secara paksa melarang masyarakat untuk mudik, sebab masih saja banyak orang yang ingin pergi ke kampung halamannya. Namun, untuk memperketat anjuran ini, khususnya bagi calon penumpang kereta api dari Jakarta, pemerintah menerapkan aturan SPMK atau Surat Permintaan Memesan Karcis bagi para calon penumpang sebelum membeli karcis kereta api. SPMK ini harus diajukan kepada Biro Pendaftaran Pemesanan Karcis di Jakarta Kota dan Gambir yang jam kerjanya dibatasi dari pukul 8 hingga 11 pagi. Setelah itu, calon penumpang bisa membeli karcis kereta apinya. Ditambah lagi, dalam mendapatkan SPMK ini memang cukup sulit, karena jumlahnya dibatasi. Bahkan jumlah ini pun sudah dibeli para calo yang mana mereka menjualnya dengan harga tinggi yaitu Rp100, atau puluhan kali lipat dari harga normalnya Rp1 hingga Rp2. Dengan aturan ini, tentu masyarakat akan berpikir 2 kali untuk bisa mudik ke kampung halamannya.